Bau keringat menyengat hidungku. Aku tidak begitu mempedulikan hal tersebut saat ini. Aku terus saja melangkahkan kakiku menuju terminal. Sudah lebih dari sekilo aku berjalan. Rutinitas biasa yang aku lakukan hampir setiap hari. Dengan mendorong gerobak daganganku, aku terus saja berjalan, meski kakiku kian lelah. Di dalam gerobak yang aku dorong, terdapat beberapa peralatan masak dan juga bahan-bahan gorengan yang sudah diolah oleh ibuku di rumah. Rok biruku sudah sobek, Mas. Kayaknya harus ganti baru deh. Terngiang kembali ucapan lembut adik perempuanku yang sudah duduk di kelas 3 SMP. Kan masih bisa dijahit, Tini, timpal ibuku yang sedang mengupas pisang untuk aku bawa berjualan. Udah nggak bisa dijahit lagi, Bu. Sobekannya udah bekas jahitan yang kemarin, ucap Tini lagi dengan mulut sedikit manyun. Ya udah, nanti kalau udah dapat uangnya, Mas beli yang baru deh. Aku akhirnya membuka suara. Saya juga, Mas Diko. Celana olahraga saya juga udah bolong di bagian lututnya. Tiba-tiba adik laki-lakiku, Andi, yang sedang membantu ibu memasukkan pisang yang sudah dikupas ke dalam baskom, ikut menimpali. Andi masih duduk di kelas 5 SD. Namun ia harus ikut bekerja membantu kami menyiapkan barang dagangan. Aku memang menjual gorengan di sekitaran terminal yang berada tidak begitu jauh dari rumah tempat kami tinggal. Aku jualan gorengan setiap sore setelah pulang kuliah. Aku terenyuh mendengar permintaan adik-adikku. Hatiku merasa iba melihat mereka. Namun aku tidak bisa berbuat banyak saat ini. Kehidupan ekonomi keluarga kami memang sedang tidak baik. Sejak ayahku meninggal 2 tahun yang lalu, secara otomatis aku menjadi tulang punggung bagi keluargaku. Ibuku yang sudah mulai menua dan sering sakit-sakitan tidak bisa bekerja terlalu berat. Setiap sore aku berjualan gorengan di terminal. Meski hasilnya tidak begitu banyak, namun setidaknya selama 2 tahun ini, aku masih mampu membiayai hidup kami sekeluarga, membiayai sekolah adik-adikku, serta juga untuk biaya kuliahku sendiri. Walau aku dan adik-adikku harus sering menahan diri untuk tidak berbelanja barang yang tidak begitu kami butuhkan. Walau terkadang ibuku harus berhutang beras di warung depan rumah kami. Untuk kuliahku sendiri, aku memang mendapatkan beasiswa. Karena itulah aku memilih untuk tetap kuliah, meski sebenarnya secara ekonomi aku tidak mampu. Kamu jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, Diko. Suara lembut ibuku suatu hari ketika aku baru saja menyelesaikan masa SMA aku. Kamu harus ambil beasiswa itu. Kamu harus bisa kuliah. Lanjut ibuku lagi. Saat itu aku memang mendapatkan nilai terbaik di sekolah, bahkan se-kabupaten. Karena itulah pemerintah memberikan aku kesempatan untuk aku kuliah dengan memberiku beasiswa penuh. Tapi bagaimana dengan adik-adik, Bu? Mereka masih butuh biaya, dan aku harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Balasku mencoba memberi pengertian kepada ibu. Kamu gak perlu khawatir. Ibu masih bisa jualan gorengan kok, jawab ibu. Karena permintaan ibu dan juga dorongan dari adik-adikku,
Akhirnya aku memutuskan untuk menerima beasiswa tersebut dan memilih untuk kuliah ke universitas terdekat dengan tempat tinggalku. Setidaknya aku bisa menghemat ongkos karena aku bisa berjalan kaki ke kampus. Namun belum genap 2 bulan aku kuliah, ibuku jatuh sakit dan harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Ibu kamu harus banyak istirahat dan tidak boleh kerja terlalu berat, ucap dokter yang merawat ibu waktu itu. Aku merasa kasihan melihat ibu. Beliau harus bekerja keras sendirian untuk menghidupi dan membiayai kami. Karena itu, aku pun berpikir untuk mencari pekerjaan paruh waktu. Setidaknya jangan sampai mengganggu jam kuliahku. Namun sudah beberapa minggu, aku belum juga mendapatkan pekerjaan tersebut. Hingga pada akhirnya, aku memutuskan untuk mengambil alih pekerjaan ibuku untuk berjualan gorengan di terminal. Jika biasanya ibuku berjualan dari pagi hingga siang hari, aku memilih untuk berjualan dari sore hingga malam hari. Tentu saja karena aku harus kuliah di pagi harinya. Semua bahan-bahan untuk membuat berbagai gorengan sudah ibu siapkan dari rumah. Sesampainya di terminal, aku hanya tinggal menggoreng bahan-bahan tersebut. Dan terkadang adikku, Tini, juga ikut membantu aku berjualan di terminal. Dari hasil jualan gorengan tersebutlah aku membiayai hidup kami dan juga sekolah adik-adikku. Namun tentu saja semua itu tidak selalu cukup. Kami harus benar-benar hemat dan sering menahan selera. Semua teman-temanku sudah punya handphone, Mas, ucap Tini satu hari di tempat kami berjualan. Tin, kita harusnya tetap bersyukur karena masih bisa makan dan sekolah, jawabku ringan. Kita sama-sama berdoa saja, semoga kedepannya hidup kita bisa membaik, lanjutku. Tini hanya terdiam setiap kali aku berbicara demikian. Aku tahu Tini belum begitu kuat menjalani kehidupan seperti ini. Usianya masih terlalu muda untuk bisa menerima semuanya. Biar bagaimanapun, teman-teman usianya saat ini sedang asik-asiknya bermain dan nongkrong. Sementara Tini sudah harus membantuku bekerja. Namun aku yakin, Tini adalah gadis yang baik. Perlahan dia pasti akan bisa menerima semuanya. Tidak semua yang kita inginkan itu harus dapat kita peroleh. Ada hal-hal yang harus kita ikhlaskan dalam hidup ini. Aku berujar lagi sambil menyentuh lembut pundak Tini. Ya, Tini paham, Mas. Tini hanya sekadar bercerita kok. Mas jangan kepikiran ya, balas Tini dengan menyunggingkan senyum tipisnya. Ibu sakit, Mas, ucap adikku Andi ketika aku baru saja pulang dari kuliah. Aku segera menuju kamar ibu. Kulihat ibu terbaring lemah di atas dipan. Tangannya memegang perutnya sendiri. Ia terdengar merintih menahan sakit. Wajahnya pucat pasi. Ibu kenapa? Tanyaku sambil melangkah mendekat. Aku memegangi perut ibu. Ibu gak apa-apa, hanya sakit perut, jawab ibuku terbata karena menahan sakit. Kita ke rumah sakit ya, Bu, tawarku, tak tega melihat ibu yang masih saja terus merintih. Gak usah, Diko, ibu gak apa-apa, balas ibu sambil terus menekan perutnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba mata ibu terpejam. Ia tak sadarkan diri seketika. Aku mulai panik dan sedikit berteriak memanggil ibu. Saat itu adikku Tini baru saja pulang dari sekolah. Aku segera menyuruh Tini untuk memanggil tukang becak yang memang berada tidak terlalu jauh dari rumah kami. Dengan menaiki becak, aku membawa ibu ke rumah sakit terdekat. Sesampai di rumah sakit, ibu belum juga sadarkan diri. Aku mulai cemas, pikiranku tak karuan. Para suster segera membawa ibu ke ruang ICU. Aku dan adik-adikku hanya bisa menunggu di luar ruangan sambil terus berdoa.
Adik-adikku terisak. Aku sendiri sebenarnya juga ingin menangis, namun sekuat mungkin aku menahan air mataku. Aku harus terlihat kuat, terutama di depan adik-adikku. Mataku memerah, hatiku terhiris pilu. Tak kuat rasanya menghadapi ini semua. Baru saja pagi tadi aku mendengar kabar kurang baik di kampus. Pak Jaya, dosen yang selama ini mengurus masalah beasiswaku, menyampaikan bahwa mulai semester besok beasiswaku akan dihentikan. Pemerintah mulai menghentikan beberapa beasiswa karena kondisi perekonomian pemerintah, terutama pemerintah daerah kita mulai memburuk. Salah satu beasiswa yang dihentikan termasuk nama kamu, Diko. Bapak minta maaf tidak bisa membantu terlalu banyak, ucap Pak Jaya dengan nada penuh hibah. Aku terhenyak mendengar itu semua. Jika beasiswaku dihentikan, itu artinya mulai semester depan aku harus membayar uang kuliah sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa membayar uang kuliah, sementara selama ini pendapatan kami selalu saja kurang. Aku berjalan lesuh meninggalkan ruangan Pak Jaya. Pikiranku menerawang tak menentu. Dan sekarang ibu terbaring di rumah sakit. Aku bahkan tidak punya uang untuk biaya berobat ibu. Apalagi jika ibu sampai dirawat. Kemana aku harus mencari uang? Aku benar-benar terpukul dengan semua kejadian yang menimpaku hari ini. Rasanya dunia berhenti berputar. Rasanya aku sudah tidak sanggup lagi menahan kepedihan yang aku rasakan saat ini. Ibumu terkena usus buntu. Beliau harus segera dioperasi. Jika tidak, ususnya akan terus membengkak dan pecah. Jika hal itu terjadi, nyawa beliau kemungkinan tidak bisa terselamatkan. Penjelasan Dokter Cahyo membuat napasku terasa terhenti. Tubuhku terasa lemas tak berdaya. Kali ini dunia benar-benar runtuh bagiku. Dari mana aku akan mendapatkan uang untuk biaya operasi ibu? Dan aku juga tidak tega melihat ibu yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Saya tahu kesulitan Nak Diko, ucap Dokter Cahyo lagi. Tapi pihak rumah sakit tidak bisa berbuat banyak. Operasi adalah jalan satu-satunya untuk kesembuhan ibumu, lanjutnya. Aku hanya terdiam membisu, tidak tahu harus mengatakan apa saat itu. Dokter Cahyo kembali menatapku lembut. Mungkin untuk sementara kami akan memberikan obat antibiotik untuk ibumu. Menjelang kamu bisa mendapatkan uang untuk biaya operasi ibu. Beliau berujar lagi dengan suara lembut. Kami berbicara di ruangan Dokter Cahyo, sementara adik-adikku sudah bersama ibu. Beliau baru saja sadarkan diri setelah dokter memasang infus pada tangan beliau. Para suster segera memindahkan ibu ke kamar inap. Untuk sementara, ibu memang harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya yang masih sangat lemah dan juga beliau masih butuh perawatan yang intensif. Malam itu, aku meminta adik-adikku untuk menjaga ibu di rumah sakit dengan meninggalkan sedikit uang untuk sekedar makan malam mereka. Sementara aku harus pulang ke rumah dan mulai berpikir bagaimana caranya aku bisa mendapatkan uang untuk biaya operasi ibu. Rumah yang kami tempati adalah sebuah rumah bulatan kecil yang dibangun oleh ayahku ketika beliau masih hidup. Rumah kecil dan tanah ini memang milik kami, tapi rumah dan tanah ini tidak punya surat-surat lengkap untuk bisa aku gadaikan. Tanah ini dibeli oleh ayah dari seorang teman yang katanya merupakan tanah warisan yang belum mempunyai surat. Dan jika aku menjual rumah ini untuk biaya operasi ibu, lalu kami akan tinggal di mana? Sungguh aku telah kehabisan cara untuk bisa mendapatkan uang dengan cepat. Pikiranku semakin kacau. Aku tidak punya tempat mengadu saat ini. Ayah dan ibu tidak punya keluarga lain. Mereka sama-sama merantau ke kota ini. Dan setahuku,
Ayah dan ibu sudah tidak punya saudara lagi di kampung. Aku melangkah sendirian dalam cahaya remang malam. Aku melangkah menuju rumah sakit. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah sakit karena mataku enggan terpejam. Pikiranku merasa sangat tidak tenang. Sesampai di rumah sakit, aku melihat ibu sudah tertidur di ranjang, sementara kedua adikku terbaring di lantai. Mereka terlihat lelah. Aku semakin terenyuh melihat itu semua. Sungguh hatiku terasa terhiris-hiris. Begitu pedih. Aku duduk di ruang tunggu rumah sakit yang mulai sepi, sambil terus berpikir apa yang harus aku lakukan saat ini. Sampai sebuah suara mengagetkanku. Siapa yang sakit? Suara itu terdengar berat di telingaku. Aku menoleh ke arah suara tersebut. Seorang laki-laki tua tersenyum tipis menatapku. Laki-laki itu kuperkirakan sudah berusia kurang lebih hampir 50 tahun. Aku membalas senyum lelaki itu sambil berucap, "Ibuku." Suaraku pelan. "Oh," balas laki-laki itu. "Sakit apa?" Lanjutnya bertanya lagi. Aku pun dengan sedikit berat menceritakan tentang penyakit ibu. Tentu saja aku belum berani menceritakan tentang kesulitan yang sedang aku alami. "Oh ya, saya Aryo. Panggil saja Om Aryo," ucap laki-laki itu lagi setelah kami terdiam beberapa saat. "Saya Diko, Om," jawabku sambil menjabat tangan Om Aryo. "Kamu kuliah, kerja, atau?" "Saya masih kuliah, Om," jawabku cepat. Sikap Om Aryo yang cukup ramah membuatku menjadi sedikit terbuka. "Om lagi nungguin siapa?" tanyaku. "Istri Om, ia sakit jantung," jawab Om Aryo ringan. Kemudian Om Aryo pun menceritakan tentang keluarganya. Ia sudah punya 2 orang anak. Kedua anaknya perempuan. Anak pertamanya sudah menikah dan anak bungsunya masih kuliah. Entah mengapa Om Aryo sangat terbuka padaku malam itu. Kami menjadi cepat akrab, meski kami baru saja saling kenal. Apalagi aku memang butuh tempat untuk bercerita. Keterbukaan Om Aryo membuatku tanpa sadar menceritakan kesulitan yang sedang aku alami. "Jadi kamu lagi butuh uang untuk biaya operasi ibu kamu?" tanya Om Aryo ketika aku mengakhiri ceritaku. "Iya, begitulah Om. Saya tidak tahu lagi harus mengadu kepada siapa," balasku dengan nada sedih. Cukup lama kami terdiam, tenggelam dalam pikiran kami masing-masing. Sampai kemudian Om Aryo tiba-tiba berucap, "Saya bisa kasih kamu uang buat biaya operasi ibu kamu, atau bahkan saya bisa membiayai kuliahmu hingga selesai. Tapi untuk itu semua, tentu saja kamu harus melakukan sesuatu buat saya." Kalimat Om Aryo tersebut membuatku kembali menatapnya dengan penuh tanya. Suasana di ruang tunggu itu memang sudah mulai sunyi. Kami hanya duduk berdua di sana. "Saya akan melakukan apa saja Om, agar ibu bisa segera dioperasi," ucapku akhirnya. "Kamu yakin?" tanya Om Aryo. Ia menatapku tajam. "Yakin Om," balasku. "Tapi kamu bisa jaga rahasia kan?" tanya Om Aryo lagi. "Iya, bisa Om," jawabku lugu. Aku benar-benar tidak tahu rahasia apa yang dimaksud oleh Om Aryo. Suasana kembali hening. Aku menatap jam di dinding, sudah hampir jam 12 malam. Rumah sakit sudah semakin sepi, hanya ada beberapa orang suster yang berlalu lalang. Tiba-tiba Om Aryo menggeser duduknya mendekatiku.
Kami duduk sangat berdekatan. "Kamu mau nggak menemani Om tidur malam ini?" Suara Om Aryo berbisik di telingaku. Suara itu cukup pelan, namun mampu membuatku terperanjat. Separuh hatiku belum begitu mengerti maksud dari pertanyaan Om Aryo barusan. Namun separuh hatiku yang lain mencoba menebaknya. Om Aryo menatapku sambil terus tersenyum. Aku merasa sedikit risih dan perlahan aku pun beringsut menjauh. "Maksud Om Aryo apa?" tanyaku akhirnya. "Yaitu, kamu mau nggak temani Om tidur malam ini?" balas Om Aryo terlihat santai. "Om Aryo gay?" tanyaku lagi sekedar meyakinkan diriku sendiri. "Menurut kamu?" Om Aryo bertanya balik, yang membuatku semakin yakin. "Tapi bukannya Om sudah punya istri dan anak?" tanyaku lagi. "Kamu pikir laki-laki gay itu tidak bisa menikah? Kamu pikir semua laki-laki yang sudah menikah itu adalah laki-laki normal?" ucap Om Aryo. "Lagi pula, bagi saya, pernikahan itu hanyalah sebuah simbol untuk menutupi siapa saya yang sebenarnya," lanjutnya. Saya tertunduk menatap lantai. Saya semakin bingung dengan semuanya. Awalnya tadi saya cukup kagum dengan sosok Om Aryo, tapi sekarang, entahlah, ini semua membuat pikiranku semakin kacau. "Jadi gimana? Kamu mau nggak?" Om Aryo bertanya lagi. "Saya janji akan kasih kamu uang sebanyak yang kamu butuhkan, dan saya akan membiayai kuliah kamu hingga selesai. Tapi kamu harus bersedia menemani saya tidur malam ini dan malam-malam selanjutnya. Intinya, kamu akan saya jadikan kekasih simpanan saya," lanjutnya lagi. Aku semakin bingung. Di satu sisi, aku memang lagi butuh uang yang banyak, terutama untuk biaya operasi ibu, dan tentu saja untuk biaya kuliahku selanjutnya. Dengan menerima tawaran Om Aryo, setidaknya aku akan dengan mudah mendapatkan semua itu. Tapi di sisi lain, aku bukan gay, aku masih laki-laki tulen. Bagaimana mungkin aku bisa memenuhi keinginan Om Aryo? Membayangkannya saja, aku sudah merasa mual. "Kamu harus pikirkan ibumu, Diko," suara Om Aryo mengagetkanku. "Tapi, udah, kamu tenang aja. Rahasia kamu aman kok. Percaya sama Om. Mungkin awal-awal kamu akan merasa jijik, tapi nantinya kamu akan bisa menikmati hal tersebut. Om sudah sering melakukan hal itu dengan cowok normal. Awalnya mereka memang merasa jijik, tapi lama-lama mereka justru ketagihan," ucap Om Aryo lagi. "Om cuma kasihan sih lihat kamu. Sebenarnya Om bisa bayar siapa saja buat menemani Om seperti yang Om lakukan selama ini. Tapi kalau kamu mau, Om akan berhenti jajan sembarangan. Om cukup berhubungan dengan kamu aja. Lagi pula ini artinya kita saling bantu. Om bantu kamu buat dapatkan uang dengan mudah, dan kamu bantu Om untuk menikmati hidup," lanjut Om Aryo panjang lebar. Aku terdiam lagi. Tiba-tiba aku melihat adik perempuanku keluar dari ruang inap ibuku. Dia melangkah tergesa menuju kami. "Ibu pingsan lagi, Mas," ucapnya terbata. Aku segera berdiri dan berlari menuju ruangan ibu. Aku memanggil seorang suster yang kebetulan lewat untuk memintanya memanggil dokter. Ibu terbaring kaku tak sadarkan diri. Selang beberapa saat, dokter pun datang. Beliau meminta kami untuk menunggu di luar. "Kondisi ibumu semakin parah," ucap dokter itu setelah hampir 15 menit dia berada di dalam. "Beliau harus segera dioperasi besok pagi. Kalau tidak,
Kami takut terjadi apa-apa pada beliau. Lanjut dokter itu lagi yang membuatku semakin kacau. Sekarang beliau sudah siuman, tapi biarkan beliau istirahat ya. Dokter itu mengakhiri kalimatnya, lalu melangkah pergi. Bagaimana kalau saya hanya menemani Om tidur malam ini saja? Untuk selanjutnya kita tidak usah bertemu lagi. Tapi Om bayar saya malam ini sebanyak biaya operasi ibu. Ucapku akhirnya setelah aku kembali ke tempat Om Aryo tadi. Beliau masih setia menungguku di sana. Om Aryo tersenyum simpul, lalu berucap, "Biaya operasi ibumu itu puluhan juta nilainya, Diko. Uang sebanyak itu tidak cukup kamu bayar hanya dengan menemani saya tidur satu malam," balas Om Aryo. "Saya akan bayar uang itu nanti kalau saya sudah dapat uang. Tapi tolong, jangan paksa saya untuk jadi kekasih gelap, Om." Suaraku sedikit menghibah. "Om tidak pernah memaksa kamu, Diko. Itu pilihan kamu. Tapi kalau kamu tidak mau, bagi saya tidak ada masalah," jawab Om Aryo lagi yang membuatku merasa tertekan. "Kalau saya jadi kamu sih, saya nggak perlu pikir panjang lagi. Yang penting kan ibumu bisa segera dioperasi. Lagi pula dalam hal ini kamu tidak dirugikan apa-apa loh." Om Aryo melanjutkan kalimatnya. Aku menarik napas, mencoba menahan perih di hatiku. Haruskah aku menjual diriku demi ibu? Tidak adakah cara lain? Oh Tuhan, bantu aku. Kami memasuki sebuah kamar mewah di salah satu hotel bintang 5. Dengan langkah ragu, aku mengikuti Om Aryo masuk. Aku akhirnya dengan sangat terpaksa menerima tawaran Om Aryo. Aku tahu ini salah, tapi aku benar-benar tidak tahu harus melakukan apa lagi agar bisa mendapatkan uang sebanyak itu hanya dalam waktu satu malam. Om Aryo mengajakku duduk di tepian ranjang. Beliau sudah melepas bajunya. Ia hanya memakai celana pendek. Jantungku berdetak tak karuan. Seumur hidup, ini pertama kalinya aku masuk ke kamar hotel semewah ini. Segala perasaan risih dan rasa jijik menghantuiku. Beberapa kali aku permisi ke kamar mandi, hanya sekedar menenangkan pikiranku dan menahan segala rasa jijikku. Namun Om Aryo sangat lembut. Dia sangat mengerti bagaimana memperlakukanku dengan baik. Meski dengan perasaan risih dan jijik, aku mencoba menerima segala perlakuan Om Aryo malam itu. Aku tidak tahu, entah bagian mana yang paling menyakitkan dari semua ini. Antara menerima perlakuan Om Aryo dengan pasrah, atau menyaksikan ibu yang terbaring lemah di rumah sakit. Semua ini benar-benar menyakitkan bagiku. Tapi aku bisa apa? Semua memang harus terjadi. Aku mencoba menikmatinya, menikmati segala yang dilakukan Om Aryo padaku, mencoba memberikan Om Aryo sesuatu yang terbaik. Meski perasaanku merasa tersiksa dengan semua itu. Malam itu, kulihat Om Aryo tersenyum sumringah. Raut kebahagiaan terlihat jelas di wajahnya. Berkali-kali ia mengucapkan terima kasih padaku. Sepertinya ia sangat menikmati hal tersebut. Dan aku berusaha mengimbanginya. Esok harinya, Om Aryo pun mentransfer sejumlah uang ke rekeningku. Jumlahnya melebihi dari yang aku butuhkan. Aku segera melakukan pembayaran ke rumah sakit. Hari itu pun ibu dioperasi, dan syukurlah operasi ibu berjalan lancar. Beberapa hari kemudian, ibu pun sudah mulai membaik dan sudah diperbolehkan pulang. Hari-hari berikutnya,
Om Aryo sering menghubungiku, memintaku untuk menemaninya tidur. Seperti perjanjian kami, aku harus bisa memenuhi keinginan Om Aryo. Ibu sudah pulih kembali, meski ia belum bisa bekerja terlalu berat. Aku ada bisnis dengan seorang teman, Bu. Jadi ibu gak perlu khawatir tentang semua itu. Yang penting ibu sudah sembuh sekarang, jawabku ketika akhirnya ibu mempertanyakan dari mana aku mendapatkan uang untuk biaya operasinya. Aku tahu ibu tidak begitu saja percaya. Karena itu, aku meminta Om Aryo datang dan mengaku sebagai teman bisnisku. Ibu akhirnya pun percaya. Aku juga tidak menceritakan kepada ibu tentang beasiswaku yang sudah dicabut. Aku tak ingin ibu tahu. Aku tak ingin ibu menambah beban pikirannya. Sementara hubunganku dengan Om Aryo semakin serius. Om Aryo selalu memintaku datang menemuinya setiap malam minggu. Dan ia akan memberiku sejumlah uang setiap kali kami selesai melakukannya. Begitulah rutinitasku saat ini. Aku masih terus berjualan gorengan seperti biasa, setidaknya untuk menutupi jejakku yang sebenarnya. Aku tidak tahu sampai kapan aku akan bertahan menjadi kekasih simpanan Om Aryo. Walau sejujurnya, aku mulai menikmati hal tersebut. Seperti yang Om Aryo pernah ceritakan, aku yang awalnya merasa jijik, sekarang mulai menginginkan hal tersebut. Om Aryo benar-benar bisa membuatku ketagihan. Ditambah lagi, aku juga mendapatkan sejumlah uang dari Om Aryo. Semoga saja semua ini tetaplah menjadi rahasia dalam hidupku. Meski rasa bersalah selalu menghantuiku setiap kali aku selesai melakukannya.